Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi etika sebagai tinjauan. Dan video ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yolanda Gusvia Putri, SEMAK, Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Yesintan Holilah, dan juga ada teman-teman saya yaitu Agnes Rauli Pakpahan, Aulia Resefenisa Enda Beru Tarigan, Eria Stefani Arianto, Evita Ayurani Kairunisa, Nanda Ayumi, Nida Kuratu Aini, dan Nisa Aulia. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Agnes Rauli Pakpahan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Rauli dari kelas 06 SKP 002. Nah, seperti judulnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika. Tapi sebelum kita memasuki materi ini lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih pengertian etika itu. Karena mungkin banyak dari kita yang masih belum terlalu paham untuk mengetahui pengertian etika itu sendiri. Nah, menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Nah, menurut Suseno juga, etika itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena etika itu membicarakan tentang perilaku manusia dan juga tentang arti baik dan buruk serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dalam video ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan beberapa hal mengenai etika. Adapun yang akan dijelaskan ialah seperti fungsi etika, kemudian perbedaan etika dengan etiket, lalu faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, sanksi dan jenis-jenis etika. Yang akan saya bahas ialah fungsi etika dengan perbedaan etika dan etiket. Fungsi etika. Etika memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan ragam keadaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi untuk menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Nah, keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan juga kritis. Lalu, etika juga berfungsi untuk orientasi etis, di mana sangat diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam kondisi pluralisme. Sekarang kita masuk dalam perbedaan etika dan etiket. Sederhananya, etiket itu menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, sedangkan etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian perbedaan lainnya ialah etiket itu hanya berlaku untuk pergaulan yang bersifat relatif, sedangkan etika selalu berlaku walaupun nggak ada orang lain. Contohnya, ketika kita meminjam barang, dan itu barang itu harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Perbedaan etika dengan etiket secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Resefenisa. Saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pelanggaran etika, sanksi pelanggaran etika, dan jenis pelanggaran etika. Yang pertama yaitu faktor pelanggaran etika. Faktor pelanggaran etika ada 5 faktornya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu, tidak ada pedoman, perilaku dan kebiasaan individu yang tidak dikoreksi, lingkungan yang tidak etis, dan perilaku dari komunitas. Sementara sanksi dari pelanggaran etika ada 2 macam, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial relatif lebih kecil atau bisa disebut sanksi yang diberikan dan bisa dimaafkan. Sementara sanksi hukum yaitu sanksi yang relatif lebih besar yang akan diproses oleh hukum negara kita. Selanjutnya ada jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika itu ada 2, yaitu etika umum yang berprinsip moral dasar. Yang kedua yaitu etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Etika khusus ini masih dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu etika individu dan etika sosial. Sementara etika sosial itu ada lagi 5 macamnya. Yang pertama yaitu sikap terhadap sesama, yang kedua etika keluarga, yang ketiga etika profesional,
yang keempat etika politik, dan yang kelima etika pada lingkungan sekitar. Selanjutnya ada etika teleologi, yang berasal dari kata Yunani telos yang berarti akhir atau konsekuensi. Sehingga teori-teori teleologi yang mempelajari etika perilaku dalam hal akibat atau konsekuensi dari keputusan etis. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang menimbulkannya baik dan berguna. Etika teleologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Persoalan yang muncul sehubungan dengan etika teleologi adalah bagaimana menilai tujuan atau akibat baik dari suatu tindakan. Selanjutnya ada aliran etika teleologi, ada dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Yang pertama, egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan kutat diri atau selfish. Dan yang kedua ada utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Atau dengan istilah yang sangat terkenal yaitu the greatest happiness of the great number. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Meski banyak yang mendukung teori utilitarianisme, tidak urung pula memperoleh kritikan tajam. Beberapa kritik yang dilontarkan yaitu: pertama, sebagaimana paham egoisme, utilitarianisme juga hanya menekankan tujuan atau manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani atau spiritual. Yang kedua, utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu atau minoritas demi kepentingan sebagian besar orang atau mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Yohanika Irnisa. Saya akan menjelaskan mengenai teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Karena itu, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik menurut etika deontologi. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Adapun 3 prinsip yang harus dipenuhi supaya suatu tindakan punya nilai moral. Tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nilai moral dari tindakan itu tidak bergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan dari kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip itu, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Yang ketiga, teori keutamaan. Berdasarkan teori teleologi dan deontologi, yang keduanya sama-sama menyoroti moralitas berdasarkan dari suatu tindakan. Teori keutamaan berdasarkan dari manusianya. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi
berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar disebut sebagai manusia utama dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Bertens 2000 memberikan beberapa contoh keutamaan antara lain kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk perilaku bisnis, sifat-sifat utama yang perlu dimiliki antara lain kejujuran, kewajaran, kepercayaan, dan kewalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Ayumi akan melanjutkan pembahasan yaitu contoh kasus etika profesi dan bisnis. PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal. Produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh tiga pemain utama, yaitu koperasi, badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar serta investasi pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Krutaini. Saya akan membahas tentang pembahasan atas kasus PT PLN. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Jadi yang pertama itu terjadi ketika fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, transmisi dipecah. Nah, pihak swasta diberikan izin untuk dapat berpartisipasi sebagai pembangkit tenaga listrik, dan untuk distribusi dan transmisinya tetap dilakukan oleh PT PLN. Saat ini terdapat 27 independent power producer di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Siemens, General Energy, Enron, Mitsubishi, Edison Mission Energy, terus ada Mitsui & Co, terus ada Californian Energy, terus ada Black & Fit International, terus ada lagi Duke Energy, terus ada Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan besarnya harga listrik yang harus dibayarkan oleh masyarakat tetap dilakukan oleh PT PLN itu sendiri. Yang kedua yaitu krisis listrik, di mana krisis listrik ini memuncak pada saat PT PLN memberlakukan pemadaman secara bergilir di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, pada periode 11 sampai 25 Juli 2008, dan semakin diperparah dengan peralihan jam operasional kerja industri ke Sabtu dan Minggu sekali dalam sebulan. Semua wilayah harus menaati, kalau tidak atau mereka melanggar akan dikenakan sanksi. Dengan alasan klasik,
PT PLN berdalih bahwa pemadaman tersebut dilakukan karena terjadinya defisit yang parah pada pasokan batubara sebagai pembangkit utama untuk kelistrikan Jawa Bali di Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, dan Cilacap. Namun, pada saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan lain serupa, yaitu untuk pembangkit bahan berbakar atau BBM, PLTGU Mutiara Tawar dan PLTGU Mutiara Karang. Nama saya Nisa Aulia, saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran teori etika bisnis. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditujukan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi. Kejadian ini menyebabkan kerugian tidak sedikit bagi masyarakat dan investor enggan untuk berinvestasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran teori etika bisnis. Yang pertama yaitu teori etika deontologi. Dalam kasus ini PT PLN sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu teori etika teologi. Dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana peraturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta peraturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai tidak etis bila ditinjau dari teori etika teologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori etika utilitarianisme. Tindakan PT PLN bila ditinjau dari etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena PT PLN melakukan monopoli sehingga kebutuhan listrik masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori etika keutamaan dan teori etika relativisme. Teori etika keutamaan merupakan teori yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Pertanyaan dasariah etika dalam etika keutamaan bukan pertama-tama tindakan mana yang seharusnya dilakukan, melainkan bagaimana manusia sebagai makhluk hidup. Jadi teori keutamaan ini memandang sikap atau akhlak seseorang tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh teori keutamaan itu ada kebijaksanaan, yaitu seseorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Kemudian keadilan, mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan. Kemudian kerendahan hati, membuat seseorang tidak menonjolkan diri sekalipun situasi mengizinkan. Kemudian suka bekerja keras, mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jeripayahnya yang baik. Yang terakhir, hidup yang baik, yaitu tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitar dan dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kasus dari pelanggaran teori etika keutamaan. Di sini misalnya PT Perusahaan Listrik Negara atau yang biasa disebut PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, misalnya termasuk Jakarta dan sekitarnya dan semua industri dari Jawa sampai Bali. Kemudian diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Tindakan PT PLN tersebut jika ditinjau dari teori keutamaan
masih dinilai belum adil. Ini disebabkan karena masih adanya beberapa wilayah pelosok yang belum tersentuh listrik. Kemudian penyebaran tidak merata, juga mengakibatkan beberapa daerah kesulitan beraktivitas, mengingat kebutuhan listrik semakin meningkat. Maka PT PLN dinilai tidak etis bila ditinjau dari teori etika keutamaan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai teori etika relativisme. Teori etika relativisme merupakan teori bahwa karena masyarakat yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda. Apakah tindakan secara moral atau benar tergantung kepada pandangan masyarakat itu. Dengan kata lain, relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolut benar dan yang diterapkan atau harus diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari semua masyarakat. Ciri-ciri relativisme itu ada menghargai perbedaan, menganggap tidak ada kebenaran yang sejati, kemudian mengakui banyak cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kasus dari pelanggaran teori etika relativisme. Masih sama, yaitu mengenai PT PLN menerapkan beberapa kebijakan yang mengharuskan pemadaman listrik secara sepihak, yang tentunya dianggap merugikan masyarakat. Padahal ada alasan dibalik PT PLN melakukan tindakan tersebut. Salah satunya yaitu untuk mengurangi kebutuhan listrik rumah tangga yang semakin tinggi. Jika pada zaman dulu orang dapat hidup tanpa listrik, namun pada zaman sekarang tidak akan bisa hidup tanpa listrik karena pada umumnya masyarakat modern menggunakan listrik sebagai salah satu sumber kehidupannya. Maka PT PLN dinilai etis dan tidak etis bila ditinjau dari teori etika relativisme. Nah, dari kedua contoh kasus pelanggaran teori etika keutamaan dan teori etika relativisme tersebut, PT PLN ini diduga memonopoli kelistrikan nasional, di mana kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi. Dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kejadian ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Demikian penjelasan mengenai materi etika sebagai tinjauan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.